Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inaya Fariska. Kalian mau tahu nggak sih arti nama Inaya Fariska itu apa? Yuk kita bahas. Inaya Fariska itu, Inaya artinya peduli atau perhatian, sementara Fariska memiliki arti gemar membantu, setia, dan memiliki hati yang ramah. Aku lahir di Pekanbaru. Kalian mau tahu nggak sih keistimewaan kota Pekanbaru? Kota Pekanbaru itu memiliki banyak banget keistimewaan. Selain orang-orangnya yang ramah, banyak suku dan budaya di sini, dan tempat wisata yang bisa dibilang tuh banyak banget. Aku lebih suka pada kulinerannya. Di sini tuh gampang banget kalau mau cari kulineran, karena aku suka jajan, jadi aku lebih gampang buat cari. Di waktu luang, kegiatan atau hobiku adalah menyanyi. Terkadang menyanyi juga bisa membuatku lebih rileks, apalagi ketika aku lagi tidak baik-baik saja, bad mood atau marah, dan rasanya ingin sekali teriak. Karena aku membutuhkan teriakan yang bermanfaat, maka aku akan lampiaskan melalui bernyanyi. Selain bernyanyi, aku juga suka membuat video TikTok, melakukan lip sync atau video lain bersama teman-temanku. Misalnya begini. Udah pernah cemburu sama yang bukan siapa-siapa kita belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Kamu bukan siapa-siapanya ya, Dek ya. Jadi alasan aku memilih ilmu komunikasi itu, selain prospek kerjanya yang banyak, aku bisa memperbaiki komunikasiku jauh lebih baik. Apalagi di ilmu komunikasi kita bisa belajar public speaking yang lebih baik. Pencapaianku yang berkesan adalah ketika aku lulus UTBK, karena gak gampang loh guys buat ngedapetinnya. Dan lagi yang lebih berkesan adalah ketika aku lomba nyanyi, aku memenangkannya dengan pakaian sederhanaku, yang dimana aku dikumpulkan dengan peserta yang memakai baju luar biasa cantiknya dan dandanan yang penuh warna. Kemudian aku juga memenangkan lomba musikalisasi puisi yang dimana aku dikumpulkan antara para mahasiswa dan aku tengah-tengah. Aku pernah mengikuti organisasi OSIS dan menjadi ketua di bidang seni dan olahraga. Dan pada saat SMA, aku menjadi sekretaris di Paskibrakaku, dan di kelas aku menjadi bendahara. Tujuan aku mengikuti pembelajaran PR ini adalah agar aku bisa lebih dalam lagi mengasah public speakingku dan bisa belajar banyak hal dari PR ini. Karena di dalam dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Harapannya aku bisa membawa pemahaman dan pengetahuan yang baru agar aku bisa membagikan ilmu kepada orang-orang. Yang ingin aku capai selama masa kuliahku adalah bukan hanya nilai yang tinggi, tapi aku ingin mengasah skill dan soft skillku lebih lagi. Dan doain ya teman-teman, semoga aku kumulat. Amin. 3 kelebihan yang aku punya adalah: yang pertama, aku bisa menghasilkan uang dengan hobi yang aku punya. Lalu, aku juga memiliki daya ingat yang kuat untuk sebuah kejadian. Terus, aku gampang berbaur dengan orang. Meskipun itu sangat nguras tenaga banget sih. Tapi nggak apa-apa, karena relasi itu sangat penting. Hal yang buat aku percaya diri adalah ketika aku bisa menguasai sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu telah dikuasai, maka aku lebih percaya diri. Dan yang paling utama yang bisa bikin aku percaya diri itu adalah mama. Aku suka dan kuat menghafal, jadi itu alasannya kenapa aku gampang untuk menghafal lagu baru atau menghafal yang lainnya. Saat belajar, aku suka sambil mendengarkan musik. Terkadang aku menyanyi. Teman-temanku atau orang terdekatku selalu memberikan pengakuan bahwasannya aku tuh memiliki suara yang bagus dan potensi untuk bernyanyi. Dan bukan hanya pengakuan,
Tapi mereka juga selalu support aku dalam hal itu. Terkadang aku mikir, mungkin aku lebih cocok menjadi penyanyi atau vokal grup kali ya. Aku memprioritaskan antara akademik atau non-akademik adalah ketika aku belajar, aku akan belajar. Dan kalau ada waktu luang, barulah aku akan menyempatkan untuk non-akademikku. Jadi di sana aku bisa mengembangkan potensi yang aku punya. Jadi bisa dibagi-bagi deh antara akademik dan non-akademik. Hambatannya itu ya ketika waktu pembelajaran akademikku bentrok dengan non-akademikku. Nah, tapi aku udah punya solusinya sih. Caranya itu, aku akan memprioritaskan mana yang lebih dulu yang harus aku lakukan. Misal, ketika ada ujian atau ulangan, aku bakal memprioritaskannya itu sih. Nanti kalau misal cuma belajar, aku bakal minta izin deh ke dosennya buat mengizinkan aku biar aku bisa ikut perlombaan tersebut. Jadi nanti kalau udah selesai perlombaan, aku minta tolong temanku deh buat sharing pembelajaran apa yang dipelajari tadi ketika aku nggak hadir di pembelajaran tersebut. Sulit aku lakukan saat ini adalah mengontrol emosi. Karena sulitnya aku yang mengontrol emosi itu membuat aku bingung gimana cara ngadepinnya. Karena mau marahin aku, mau sedih pun aku, ujung-ujungnya tetap nangis tujuannya. Dengan kejadian itu rasanya aku perlu belajar banyak bagaimana caranya aku mengontrol emosiku dengan lebih baik lagi dan berkembang dengan bakat dan pengetahuan yang aku punya. Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, aku ingin terus-menerus berusaha dan belajar mencari pengetahuan yang lebih dan berusaha menjadi manusia yang jauh lebih tenang dalam mengontrol emosional. Keterampilan yang menurutku paling relevan untuk bidang yang aku pilih adalah dan langkah pertama yang mungkin akan aku ambil yaitu mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus, dan mungkin akan mengikuti UKM di bidang seni. Cara aku memanfaatkan internet adalah biasanya aku gunakan ketika aku ingin mencoba lagu baru. Biasanya aku akan mencari tahu bagaimana cara menyanyinya atau menghafalnya dan bagaimana teknik menyanyinya. Nah, kalau tokoh yang menginspirasi aku adalah Maudy Ayunda. Kenapa? Karena selain parasnya yang cantik, suaranya bagus, dia bisa nyanyi, dia juga menjadi perempuan Indonesia yang mendapat lulusan terbaik di universitas luar negeri loh. Apa yang membuat aku termotivasi untuk sukses adalah keluarga. Karena selain aku ingin sukses untuk membahagiakan diri sendiri, aku juga ingin membahagiakan keluargaku. Mama selalu bilang, kalau kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk kemenangan. Jadi teruslah berusaha dan sertakan dengan doa. Kalau kata mama sih gitu. Kalau kelebihan utamaku adalah aku tak cepat puas dengan hasil dan tak besar kepala ketika dipuji. Kalau kekuranganku yang perlu diperbaiki adalah rasa malas. Karena selalu datang setiap saat dan itu harus benar-benar aku lawan. 3 nilai yang paling penting di kehidupanku adalah kita harus percaya diri, lalu kita memiliki keberanian, dan jangan pernah mundur ketika sedang gagal, tapi dilawan kembali. Yang memotivasiku untuk terus belajar dan berkembang adalah rasa yang tinggi akan keinginan untuk sukses. Mama, karena beliaulah yang selalu berpengaruh dalam pengambilan keputusanku. Jadi ketika aku ingin mengambil keputusan, aku biasanya selalu nanya sama mama sih. Dan alhamdulillahnya kalau aku dengerin, insya Allah deh jalannya mulus terus. Dan aku selalu ingat bahwa sukses bukan datang sendiri, melainkan harus diusahakan. Itu biasanya memastikan semua kegiatan tuh biar nggak bentrok. Jadi kalau misalkan ada yang perlu didahulukan, mana sekiranya yang lebih penting atau mendesak kala itu bakal aku dahuluin.
Tapi ketika rasa malas itu datang, karena ya rasa malas itu sangat menguasai diri dan itu sangat menghambat produktivitas kita. Kalau misalkan kita lagi benar-benar pengen terus tiba-tiba rasa malas datang itu benar-benar merusak banget. Jadi biar rasa malasnya itu nggak datang duluan, kita harus bisa mengontrol tugas-tugas itu biar selesainya tepat waktu. Jadi kalau misalkan ada tugas, kita langsung ngatur dulu deh dari kapan dedikasi itu kita udah mulai ngatur. Jadi pas udah hari H beres deh. Dan ketika aku gagal, aku bakal ingat pesan mama bahwasannya kita harus tetap bangkit meski sudah terjatuh berulang kali. Kapan terakhir kali aku bangga dengan diri sendiri? Ya hari ini, karena diriku telah kuat dan tetap bertahan bahkan sampai saat ini loh. Jadi aku bangga banget sama diriku sendiri. Ketika aku memiliki kesulitan dalam bernyanyi dan mengambil nada tinggi, biasanya aku gak percaya diri dan itu bakal mengakibatkan suaraku jadi fals. Tapi aku meyakinkan diri bahwa aku bisa. Akhirnya aku terus berusaha dan aku bisa ngelakuinnya. Jadi aku bisa tinggi tersebut. Jadi menurut aku udah berkembang kalau dilihat dari perubahan yang sebelumnya. Gimana aku cara mengelola emosi? Biasanya aku akan tarik nafas, lalu hembuskan. Lalu aku akan berterima kasih kepada diri sendiri dan sugesti diri untuk tetap kuat. Itu cara aku buat mengelola emosi ketika ada tekanan atau konflik. Intinya tetap menjadi diri sendiri dan hati-hati dalam berbicara dan berpikir sebelum berucap. Kalau ada yang kritik, aku seneng sih selagi bahasanya masih sopan dan tidak menyakiti perasaan aku seneng sih karena itu bisa jadi bahan buat kita introspeksi diri biar jauh lebih baik. Menurut aku, ruang baru yang bisa memanfaatkan buat aku bisa berkembang itu adalah mungkin ketika ada pembukaan organisasi di kampus itu aku berencana buat gabung sih, karena itu bisa buat aku ngembangin skill yang lain. Misalkan aku belum bisa ini, karena aku ikut organisasi ini aku jadi bisa belajar hal-hal baru. Nah kalau misalkan aku udah ketemu organisasinya, aku bakal cari peluang yang sesuai dengan passion aku. Jadi biar bisa ngemudahin aja deh kalau aku mau ngedapetinnya. Tapi semisal nggak ada atau berbeda, mungkin aku bakal nyoba belajar buat ngembangin skill aku yang awalnya mungkin aku nggak tahu. Karena aku bisa belajar hal baru, jadinya aku bisa nambah skill baru deh. Aku pernah ngelewatin kesempatan bagus dan bener aja aku nyesel banget. Tapi untuk lain kali aku nggak bakal sia-siain itu sih, karena melewatkan kesempatan emas itu adalah perbuatan yang sia-sia.